What's up guys, kembali lagi di vlog saya. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan, di mana saya dipercayai oleh Bapak Edwin Fauji untuk mempresentasikan topik 9, yaitu urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Oke, yang pertama kali perkenalkan, nama saya Wildan Fahmi dari kelas Akuntansi Keuangan Publik 2B dengan NIM 1905-151012. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah A. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Di mana ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai kuat, mampu, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. S. Suryo Mataraman mendefinisikan ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan kata lain, ketahanan nasional berwajah ganda. Maksudnya di sini wajah ganda adalah yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Di mana himpunan Lemhanas 1980 sebagai wilayah ketahanan nasional, yakni A. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, di mana Trigatra dan Pancagatra digabung menjadi Astagatra, yakni berarti 8 aspek atau unsur. Yang B. Ketahanan nasional sebagai kondisi, di mana apabila kita menyatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu, kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis. Yang C. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan, di mana ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna perhitungan dalam mengulangi ancaman yang ada. Pada naskah GBHN garis besar haluan negara tahun 1998 dikemukakan definisi tentang ketahanan nasional sebagai berikut. Untuk yang pertama, untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai, dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari dalam maupun luar. Maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi di mana dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Yang terakhir, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Oke, yang kedua dari konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara yaitu dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Dimensi ketahanan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Konsep ketahanan berlapis yang dimaksud di sini ialah
ketahanan nasional sebagai kondisi yang sangat kokoh dan tangguh dari sebuah negara tentu tidak akan terwujud jika dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan terbawahnya, di mana lapisan-lapisan ini bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Jadi, dari judul tersebut kita ketahui bahwa ketahanan nasional itu berlapis, di mana kita mulai dari ketahanan diri kita sendiri, keluarga kita, wilayah kita, regional, dan gabungan dari keempat ini akan membentuk ketahanan nasional untuk keseluruhan. Yang ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pasal 27 ayat 3 ini menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 9 ayat 1, di mana menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang bersifat non-militer atau nirmiliter. Jadi, wujud bela negara yang kita lakukan ini, kita sesuaikan dengan jenis ancaman yang terjadi. Seperti jika ada serangan tentara atau yang dapat mengancam ketahanan nasional, maka itu akan dikelompokkan ke dalam bela negara secara militer, di mana anak-anak remaja yang mencalonkan diri sebagai taruna atau taruni untuk mempertahankan ketahanan nasional Indonesia. B. Diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional diperlukan guna menjaga keutuhan bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai wilayah, termasuk juga ketahanan ekonomi yang tidak kalah pentingnya, termasuk kebijakan moneter yang dapat menghancurkan bangsa itu sendiri, seperti negara Rusia dan negara kecil lainnya yang memisahkan diri dari Uni Soviet akibat kebijakan Perestroika dan Glasnost. C. Sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad. Menurut Sunardi 1997, masa itu sedang meluasnya atau merebahnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September tahun 1965 yang kita lebih kenal dengan gerakan 30 SPKI atau pemberontakan G30 SPKI. Namun hal ini berakhir dapat diatasi. Pada tahun 1969, istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala macam ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Secara resmi, konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN garis besar haluan negara, yakni TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1978. Rumusan ketahanan nasional pada GBHN 1973
GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993, sampai terakhir GBHN 1998. Ketahanan nasional ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Armawi 2012. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan Astagatra, yang berarti 8 unsur, 8 elemen, atau 8 faktor. D. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Bahwa kondisi ketahanan nasional kita, konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi, dianggap rapuh berdasarkan hasil pengkajian pengukuran ketahanan nasional. Ukuran yang digunakan adalah ajaran Astagatra yang mencakup 8 aspek atau unsur. E. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi, kondisi, dan doktrin, ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya, atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Unsur ketahanan nasional model Indonesia Astagatra yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra alamiah dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra, yaitu yang pertama gatra letak dan kedudukan geografi, 2. Gatra keadilan dan kekayaan alam, 3. Gatra keadilan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra, yaitu 1. Gatra ideologi, 2. Gatra politik, 3. Gatra ekonomi, 4. Gatra sosial budaya, 5. Gatra pertahanan dan keamanan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat secara semesta dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan, didukung komponen cadangan dan pendukung. Bentuk dari cadangan ketahanan ekonomi: A. Kemampuan ekonomi pulih dengan cepat. B. Kemampuan untuk menahan goncangan. C. Kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan. 2. Esensi dan urgensi bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Yang A. Bela negara secara fisik. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Yang B. Bela negara dengan secara non-fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesinya. Pendidikan kewarganegaraan dimaksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air pada diri seseorang tersebut. Rangkuman tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, sebagai kondisi, sebagai metode atau strategi. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Ketahanan sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan.
3. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsepsi ketahanan berlapis dan ketahanan diri, keluarga, wilayah, regional, dan ketahanan nasional. 4. Inti dari ketahanan nasional adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dimana spektrum semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter atau non-militer. 5. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. 6. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan secara non-fisik atau nirmiliter, baik dari dalam maupun luar negeri. 7. Bela negara secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, di mana secara fisik dilakukan dari ancaman dari luar. 8. Bela negara secara non-fisik atau nirmiliter adalah segala upaya pertahanan untuk negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menambah kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan bernegara. Oke guys, jadi sampai di sini saja vlog saya, presentasi tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Thank you for watching. I hope you enjoy this video. See you.